Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada kegiatan SPE Innova Series 4.0 dengan tema yang sangat menarik, yaitu Petroleum Refining Process yang diadakan oleh Society Petroleum Engineer Institute Teknologi Kalimantan. Saya Aditya Ramadan, mahasiswa Teknik Kimia TK Angkatan 2020, selaku Master of Ceremony MC yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas karunia dan ridhonya kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dian Rahmawati selaku Fakulty Advisor dari ISPI ITK, kemudian Kak Dewi Balkis Susatona selaku Presiden ISPI ITK, dan juga Mas Muhammad Farhan Hekmatiar Diwinanda selaku pemateri kita pada kegiatan SPE Innova Series 4.0 yaitu Petroleum Refining Process, serta teman-teman partisipan sekalian yang berbahagia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih serta mengapresiasi telah mengikuti SPE Innova Series 4.0 di Sabtu pagi yang cukup cerah. Ini telah meluangkan waktunya di tengah-tengah hiruk-pikuk telah memasuki dunia perkuliahan dengan semangat dan hadir dalam mengikuti acara yang tentunya sangat bermanfaat, apalagi buat teman-teman yang memiliki cita-cita bekerja sesudah lulus nanti di dalam industri oil and gas. Tentunya ini adalah kesempatan yang baik dalam tidaknya mempelajari ilmu-ilmu tentang industri oil and gas dalam webinar kali ini. Alangkah baiknya kita sapa dulu nih partisipannya. Untuk teman-teman semua, kabarnya gimana nih? Apakah baik dan sehat? Baik, Kak, baik. Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Alhamdulillah baik. Nampaknya masih malu-malu ini untuk berbicara semua. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dijauhkan dari segala macam virus atau penyakit yang saat ini masih melanda Indonesia tentunya. Oke, sebelum memasuki rangkaian acara, kita ada rules nih bagi teman-teman yang belum mengisi link check-in pada pagi hari ini agar segera diisi. Kemudian tak lupa juga untuk mengaktifkan virtual background untuk on kamera yang telah disiapkan oleh rekan-rekan panitia, serta yang belum merubah nih nama Zoom-nya dengan contoh instansi underscore nama. Jadi misal nama saya ini Aditya, jadi ITK underscore Aditya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, tentunya kegiatan SPE Innova Series ini dilaksanakan dalam beberapa series, dan hingga hari ini kita sudah sampai di series keempat dengan mengusung tema yaitu Petroleum Refining Process. Oke, berikut saya bacakan susunan acara pada rangkaian pada pagi hari ini. Yang pertama doa, yang kedua sambutan dari penanggung jawab SPE Innova Series 4.0, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab atau Q&A, dan terakhir penutup. Oke, sebelum kita mulai demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Kita lanjut ke acara berikutnya nih, yaitu sambutan dari penanggung jawab acara SPE Innova Series 4.0 kepada Mas Haris Fajar Maulana. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati, Ibu Dian Rahmawati selaku Fakulty Advisor dari SPE ITK, Kak Dewi Balkis selaku Presiden dari SPE ITK Student Chapter, dan Mas Farhan selaku pembicara kita pada kegiatan SPE Innova Series 4.0. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat, insya Allah, dan juga tentunya dalam keadaan bahagia.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, yaitu Mas Farhan yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga apa yang Mas Farhan sampaikan nanti dapat bernilai ibadah dan tentunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Serta saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini hingga hari pelaksanaan pada pagi hari ini dan juga kegiatan pasca kegiatan yang akan datang. Bicara mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini, sesuai dengan namanya yaitu SPI Inaugural Series 4.0. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian series yang dilaksanakan sebelumnya dan akan berlanjut ke series yang akan datang hingga series terakhir nanti. Pada series keempat ini, kita mengusung tema Petroleum Refining Process. Harapan kami, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah ilmu bagi teman-teman semua dan menjadi wawasan baru khususnya dalam industri minyak dan gas untuk pada proses pengolahan minyak mentah. Mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada pemateri kita. Semoga kegiatan ini dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Mas Haris. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu penyampaian materi. Sebelum kita mendengarkan penyampaian materi terlebih dahulu, saya akan jelaskan sedikit mengenai materi kita. Jadi, pada SPI Inaugural Series 4.0 ini mengusung tema Petroleum Refining Process. Dengan pemateri kita yaitu Mas Muhammad Farhan Hermatiar Diwinanda selaku speakers dan juga akan dipandu oleh moderator yang sangat kece dan pada pagi hari ini yaitu Kak Kelly Vinia Lepa yang merupakan mahasiswi Teknik Kimia ITK Angkatan 2019. Sebelum itu saya pengen interaksi dulu nih ke Kak Kelly secara langsung. Oke, saat ini saya sudah terhubung dengan Kak Kelly. Selamat pagi Kak Kelly. Pagi Adit. Pagi. Gimana kabarnya nih Kak Kelly? Baik, alhamdulillah. Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah juga aman Kak, ya, baik. Perkuliahan minggu ke-3. Alhamdulillah Kak. Gimana nih Kak, apakah sudah siap untuk memandu sharing session kita pada pagi hari ini? Siap banget, insya Allah. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Kelly selaku moderator waktu dan layar, kami persilakan. Oke, terima kasih Adit atas kesempatannya. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman, seluruh peserta dan juga pembicara yang telah hadir di acara ini. Perkenalkan kembali, saya Kelly. Saya ingin mengucapkan selamat datang nih buat peserta, buat teman-teman yang sudah datang, dan pembicara juga yang hadir di acara webinar SPI ini, SPI Inaugural Series 4.0 dengan tema Petroleum Refining Process. Jadi, kita memiliki pembicara nih, Mas Muhammad Farhan Hermatiar Diwinanda, Junior Engineer, seorang Junior Engineer 1, Crude Distilling Unit, LPG Recovery, Sour Water Stripper, LPG Treating Process di PT Kilang Pertamina International. Saya mohon izin untuk menyapa nih. Selamat pagi Mas Farhan. Pagi Mbak Kelly dan teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu ke kita. Saya mohon izin lanjutkan ya. Saya akan membacakan background singkatnya Mas Farhan nih. Beliau mendapatkan gelar sarjana di Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Mas Farhan juga memiliki pengalaman bekerja di PT Pertamina Refinery Unit 3 sebagai internship student dan mengikuti program graduate trainee di PT Indah Kiat Pulp and Paper di Serang, Banten. Kemudian beliau juga menjadi Junior Engineer 1 Process di PT Pertamina Refinery Unit 5 dan sekarang bekerja di PT Kilang Pertamina International sebagai Junior Engineer 1 CDU LPG Recovery SWS LPG Treating Process. Berikut juga organisasi yang pernah diikuti oleh Mas Farhan nih selama berkuliah ya di Undip pada tahun 2014 sampai 2017.
Bisa next. Beliau juga memiliki professional certification untuk basic boiler and furnace optimization, auditor energi, dan hazard leader pada tahun 2021. Kemudian juga berikut technical dan language skill dari Mas Farhan ya. Kemudian yang terakhir, ada berbagai macam nih oral science presentation dari beliau dari tahun 2015 sampai 2020. Dan juga reward yang Mas Farhan pernah dapatkan selama ini. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya, kalau misalnya dilihat dari CV-nya Mas Farhan nih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja nih. Silakan Mas Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Kelly atas pembacaan CV-nya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia dari ITK ya udah mengundang saya sebagai pembicara ya. Yang terhormat juga Ibu Dian Rahmawati sebagai advisor dari SPI ITK ya. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini. Semangatnya ya, semangat untuk belajar gitu ya. Biasanya kan Sabtu pada rebahan ya, ini mau belajar gitu. Ya, jadi sangat hebat sekali gitu ya. Mau mendengarkan saya ngoceh gitu. Oke, ini dari saya sharing screen ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Ya Mas, terdengar jelas kok. Oke, izin sharing screen. Bentar. Kelihatan ya? Ya Mas, sudah terlihat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan. Saya bekerja sekarang per September ini saya bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional. Sebelumnya saya di Pertamina RO5 Balikpapan, jadi masih di Persero. Sekarang saya sudah ditempatkan di PT Kilang Pertamina Internasional, itu subholding dari PT Pertamina Persero. Saya masuk di Pertamina tahun 2017. Itu 2017 saya pendidikan selama setahun sampai 2018 pendidikan selama setahun sampai 2019, kemudian 2019 sampai sekarang di 2021. Oke, ya saya lanjut. Jadi cek suara saya kedengeran ya? Terdengar, Mas. Oke, jadi itu singkat dari saya. Jadi saya sekitar baru 3 tahun ya di Pertamina, 3 tahun di Pertamina seperti itu. Jadi oke, kita masuk ke materi ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini kepada teman-teman sekalian, yang ini outline ya. Jadi yang pertama itu introduction to Pertamina. Jadi pengenalan di Pertamina, barangkali ada teman-teman yang belum tahu ya Pertamina itu apa, apakah perusahaan cuman bikin bensin kah, perusahaan kertas kah, perusahaan apakah gitu, belum tahu, barangkali ada yang belum tahu. Kemudian yang kedua saya mau menjelaskan bisnis chain dari Pertamina, yaitu apa, bisnis apa saja yang digeluti Pertamina selain bahan bakar gitu ya. Kan
yang selama ini yang masyarakat tahu kan hanya bahan bakar saja. Kalau di SPBU itu Pertamina itu apa SPBU? Cuma SPBU aja yang orang-orang tahu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu Pertamina Oil Refinery. Jadi ini adalah specialty saya. Jadi di oil refinery nanti saya akan jelaskan introduksinya. Kemudian saya juga mau menjelaskan proses engineer roles. Jadi apa saja pekerjaan saya sehari-hari ya. Jadi ngapain aja sih proses engineer itu sehari-hari gitu. Kemudian yang kelima nanti ada studi kasus, case studies. Saya kemarin sudah bilang sama panitia, ini saya mau kasih studi kasus, kalau bisa ada yang bisa jawab nanti dapat hadiah gitu khusus. Kemudian yang keenam saya mau bagi tips and trick aja. Gimana caranya bisa menjadi engineer yang dihandalkan gitu, yang engineer andalan gitu. Gimana caranya bisa jadi engineer yang baik untuk manajer gitu kan. Oke, next. Iya, bagi yang belum tahu, Pertamina itu adalah perusahaan milik negara ya, badan usaha milik negara (BUMN) yang mengekstrak dan menyuling minyak dan gas gitu ya. Itu created in Agustus 1968. Jadi awalnya itu bukan Pertamina. Jadi awalnya itu adalah dua perusahaan, itu Pertamin dan Permina. Jadi dia merger menjadi Pertamina. Perusahaan tambang dan minyak negara jadinya. Kepanjangan Pertamina ya, bagi belum tahu, perusahaan tambang dan minyak negara. Kemudian ada, saya sedikit menjelaskan ya, ada 8 prioritas Pertamina. Itu yang pertama adalah HSSE, Health, Safety, Security, and Environment. Kemudian Human Capital, Upstream, Gas, Refining and Petrochemical, kemudian New and Renewable Energy, dan Infrastruktur dan Marketing. Jadi visi Pertamina itu menjadi perusahaan energi kelas dunia. Jadi perlu digarisbawahi di sini, Pertamina itu juga, visinya tuh bukan cuma menjadi perusahaan minyak dan gas saja, tapi energi secara umum gitu. Kan energi ada banyak ya, ada bisa kita dari energi surya, bisa dari energi air, angin, dan sebagainya gitu kan. Jadi Pertamina juga akan masuk ke bisnis tersebut. Cuman memang orang-orang tahu sekarang ini memang Pertamina hanya di bisnis oil and gas gitu, yang non renewable. Tapi Pertamina sebenarnya juga sudah masuk ke bisnis renewable energy. Jadi 8 prioritas ini ditopang dengan core values. Jadi value dari perusahaan itu ada 6C, itu adalah clean, competitive, confident, customer focus, commercial, and capable. Jadi ini adalah nilai-nilai dari yang harus dipegang oleh pekerja Pertamina dalam menjalankan tugasnya gitu. Kemudian ada juga core values akhlak, adalah kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini sekedar pengenalan aja ya. Jadi ini saya mau jelasin bisnis chain Pertamina secara global ya. Jadi minyak, ini yang bisnis oil and gas-nya. Minyak itu dieksplorasi oleh geologis, oleh petroleum engineers. Itu dieksplorasi, jadi kita mempunyai sumber minyak, tahu lokasi sumber minyak di mana. Itu tempat eksplorasi di Kalimantan tuh banyak sekali ya, seperti di Sangatta, di Sanga-Sanga, Samboja, dan lain-lain seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan setelah minyak itu ketemu di sumbernya, kemudian kita produksi ya, kita lifting minyak dari dalam perut bumi, kita lifting naik ke atas. Nah, setelah diproduksi, setelah itu minyak itu nggak bisa langsung dipakai kan, nggak bisa langsung dipakai, minyak mentah itu nggak bisa langsung dipakai. Jadi di produksi ini juga nanti kan yang keluar tuh nggak cuma minyak, tapi ada minyak, ada gas, ada air, ada tanah, dan campuran sebagainya. Itu masih belum murni ya, belum murni. Jadi kita harus murnikan dulu. Gitu. Walaupun di production ini sebenarnya sudah ada separasi yang standar ya, separasi yang masih dia hanya memisahkan misal minyak dengan air dengan
gas itu dipisahkan diproduksi, tapi belum menjadi produk jadi. Kemudian setelah minyak itu dipisah-pisah dari minyak, gas, dan air, kemudian kita proses shipping. Jadi sebenarnya nggak cuma shipping, tapi bisa juga kita pipeline. Seperti dari di kilang di Balikpapan ini, di RO5, itu dia mendapatkan crude oil itu dari lapangan minyak di Samboja, lapangan minyak di Sanga-Sanga, lapangan minyak di Sangatta, itu dia dari piping. Dan juga di Tanjung ya, Tanjung Tabalong, itu dia dari piping di bawah tanah, seperti itu. Kemudian setelah shipping, kita masuk ke refinery. Nah, ini refinery adalah kilang minyak, itu proses pemurnian minyak mentah menjadi produk-produk jadi yang mempunyai value ekonomi. Kemudian setelah kita olah minyaknya, kita storage and distribution, kemudian kita bisa ke konsumen. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini selanjutnya. Jadi sebenarnya proses bisnis itu dibagi menjadi 3 seksi yang major section gitu ya. Jadi ada upstream, ada midstream, dan ada downstream. Jadi upstream itu apa? Upstream itu adalah proses eksplorasi, kemudian drilling, kemudian kita production gitu kan. Nah, transmission gitu. Jadi ini ada drilling, kemudian trading. Trading itu kayak shipping tadi ya, shipping, pipeline gitu. Nah, kemudian midstream, ke industri midstream itu adalah kilang minyak. Jadi midstream itu adalah pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis, seperti gasoline dan lain sebagainya. Kemudian setelah produk itu jadi, apa yang dilakukan? Yaitu ya dipasarkan ke konsumen. Itu adalah bisnis downstream. Itu adalah di tengahnya dari pemasaran Pertamina, seperti itu. Nah, saya ada di tengah-tengah ini, ada di midstream. Jadi gimana caranya mengolah crude oil menjadi produk yang bernilai ekonomis, seperti itu, yang bisa dijual ke konsumen. Jadi saya mau jelasin juga sebelumnya di Pertamina Hulu Energi juga. Pertamina Hulu ya, ini yang upstream, bisnis upstream. Jadi upstream itu nggak cuma sumur minyak dan gas ya, jadi ada juga sumur geotermal. Jadi Pertamina juga merambah ke geotermal. Geotermal itu kan renewable energy ya, energi terbarukan. Jadi sesuai dengan visinya tadi menjadi perusahaan energi, nggak cuma perusahaan minyak dan gas. Jadi dia Pertamina juga punya geotermal. Geotermal yang terkenal mungkin ada di Sulawesi, kemudian di Sumatera, kemudian di Jawa, di Dieng itu ada geotermal. Kalau lapangan minyak banyak sekali ya di Pertamina ya. Jadi mulai dari Sumatera sampai Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi banyak sekali. Jadi salah satu contohnya Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Sangatta. Sangatta itu sebenarnya masuk ke aset 5. Itu bagian region Kalimantan. Kemudian di lapangan minyak di Tanjung Tabalong itu juga masuk Pertamina Hulu bisnis upstream, seperti itu. Oke. Sebelumnya saya mau naik ke moderator. Ini pertanyaan tanya jawabnya di terakhir ya. Ya Mas, nanti ada Q&A session-nya sekalian. Oke. Nanti ingatin aja ya kalau misal saya lebih waktunya. Baik Mas. Nah, Pertamina juga nggak cuma di Indonesia aja ya, kita juga eksplorasi ke luar negeri juga, seperti itu. Yang terkenal dan sudah diproduksi itu di Aljazair, terus ada di Gabon, di Nigeria, di Iran, ada juga. Kita juga punya lapangan minyak di Malaysia. Kemudian di Kanada kita juga sedang fase eksplorasi. Seperti itu ya. Ini hanya pengetahuan saja. Ini untuk geotermalnya. Geotermal seperti yang kita lihat hanya di Pulau Sumatera, kemudian di Jawa dan Sulawesi. Jadi di Kalimantan belum ada geotermal. Karena mungkin nggak sesuai ya kontur tanah dan lain sebagainya.
Oke. Nah, ini untuk kita ada namanya regasifikasi. Jadi natural gas yang dihasilkan itu natural gas kan dalam bentuk gas. Kemudian caranya untuk bisa ditransportasikan kalau misal menggunakan pipeline kan nggak mungkin karena pasti akan panjang sekali. Kayak misal mau dari Sumatera mau ke Jawa itu kan nggak mungkin pakai pipeline. Jadi kita menggunakan kapal LNG biasanya. Nah, untuk memudahkan proses transportasi itu harus dari gas harus dirubah menjadi liquid. Nah, menjadi liquid supaya bisa didistribusikan menggunakan kapal. Karena kan kalau dari gas jadi liquid kan dia otomatis volumenya jadi sangat dia volumenya menyusut, jadi kita bisa mendistribusikan dengan mudah gitu ya. Nah, ini adanya produk regasifikasi itu adalah dari liquid kita gaskan lagi. Nah, itu ada beberapa unit regasifikasi di Arun, di Jawa Barat, kemudian di Bontang LNG ya, LNG Bontang, kemudian di Senoro di Sulawesi, di Donggi Senoro. Ini adalah regasifikasi LNG. Nah, ini yang akan saya jelaskan secara detail karena ini adalah spesialty saya, yaitu refinery. Jadi refinery itu di Pertamina ada 6 refinery ya. Ada 6 refinery. Sebenarnya ada 7, cuman refinery nomor 1 sudah tidak dioperasikan lagi. Kemudian ini refinery 2 itu di Dumai, di Sungai Paning, Dumai, itu di Riau ya, di Riau. Kapasitas 170 MB. Unit kemudian ke RO3 itu di Sungai Gerong di Palembang di Sumatera Selatan ya, dengan kapasitas terpasang 118 MB. Kemudian di RO4 itu Cilacap dengan kapasitas 348 juta barel per stream day, MBSD, million barrel per stream day. Kemudian RO5 di Balikpapan itu 260 MB. Di Balongan RO6 itu 125 MB. Kemudian ada di Bunyu ada methanol plant. Sebenarnya ini nggak dihitung ya, tapi nggak apa-apa. Di RO7 ya, RO7 di Kasim, di Sorong, Papua. Oke. Nah, dari refinery unit ini bisa kita lihat di unitnya itu dia beda-beda. Jadi setiap refinery itu mempunyai unit yang khusus seperti itu ya. Saya bilang khusus karena misal kita lihat di Cilacap. Di Cilacap itu ada paraxylene plant, kemudian ada aspal dan lain-lain. Nah, beda kita lihat di Balikpapan nggak ada. Tapi Balikpapan mempunyai unit yang namanya hydrocracker platformer. Nah, itu jadi itu specialty dari masing-masing kilang. Jadi konfigurasi tiap kilang di Indonesia itu berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Kalau di Balikpapan cenderung kita memproduksi middle distillate yaitu solar, kemudian kerosin, aftur dan lain-lain. Nah, itu produk-produk yang dihasilkan oleh unit hydrocracker. Kalau di Cilacap, misal dia mempunyai paraxylene. Paraxylene itu adalah salah satu produk petrochemical ya. Kemudian dia juga bisa ada aspal plant, dia bisa membuat aspal, kemudian dia bisa membuat lube oil dan lain-lain. Di Balongan sendiri ada yang namanya propylen, itu unit petrochemical juga. Kemudian ada RCC, residual catalytic cracking. Nah, itu juga sangat ini ya, khusus di balik Balongan saja itu. Jadi tiap refinery itu berbeda-beda dengan nanti jenis crude oil-nya pun yang diolah juga berbeda seperti itu. Oke. Next. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi di RO
2 Dumai itu 170. Total dari semuanya ya, RU2 sampai RU7 itu adalah 1 juta barel per stream day. Jadi total produksinya. Ini dilihat dari apa? Kapasitasnya itu dilihat dari crude oil yang diproses di unit crude distillation unit. Jadi walaupun unit-unit ini yang di kilang Pertamina ini tiap-tiap unit itu berbeda, tapi dia punya satu unit kesamaan, yaitu satu unit yang sama, yaitu adalah crude distillation unit. Itu adalah proses awal diolahnya minyak mentah. Jadi setiap unit di Pertamina ini punya namanya unit crude distillation unit. Oke, nah ternyata 1 juta barel itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM di nasional gitu ya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional 1 juta barel per stream day. Nah, jadi sekarang itu posisinya kita tuh masih impor baik itu impor produk maupun impor bahan baku. Impor crude oil kita masih impor dari Arab Saudi, kita masih impor dari Iran, kita masih impor dari Rusia. Nah, kemudian produk kita juga masih impor dari yang terbesar, kita impornya dari Shell di Belanda ya. Itu kita masih impor BBM seperti itu. Nah, untuk mengatasi impor ini dan untuk menjaga ketahanan energi nasional, ada proyek namanya RDMP. Mungkin teman-teman sering dengar ya RDMP, yang di sekitaran Balikpapan mungkin sering dengar RDMP Balikpapan. Itu adalah proyek pengembangan kilang. Dari kilang yang kita hanya mengolah cuman 1 juta barel, target kita akan tingkatkan menjadi 2 kali lipatnya, 2 juta barel di tahun 2025. Sekarang di Balikpapan sudah sekitar 70% sudah selesai proyek RDMP ini. Jadi nanti di tahun 2022 mungkin Balikpapan sudah bisa berkontribusi ya untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri. Seperti itu. Dan ada juga selain RDMP ada juga namanya GRR. GRR itu Grassroots Refinery. Grassroots Refinery itu artinya apa? Kita bikin kilang baru. Kilang dari yang benar nggak ada apa-apa, kita bikin langsung jadi kilang yang baru. Kalau RDMP itu kilangnya udah ada existing. Jadi kita cuman mengembangkan kilang tersebut, kita ganti alatnya, kita tambahkan, kita modifikasi sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi seperti itu. Nah, ini ya, bentar. Ini adalah distribusi network. Jadi ini aset dari Pertamina, ada retail, SPBU ya, maksudnya retail itu ada 6.800 unit di Indonesia, gas pipelines, LPG filling tank, tanker, fuel terminals, aviation fuel depot, dan lain-lain. Next saja. Nah, ini mungkin produk BBM ada di Pertamina, BBM, non BBM, dan ada LPG, ada BBG juga. Mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah dengar salah satu produk di sini. Dari Kelly mungkin ada pernah dengar apa, yang belum pernah dengar apa, Kelly? Mitanku pernah dengar Mitanku? Belum ya, minyak tanah itu Belum adalah pernah, Mas. Itu produk minyak tanah ya sebenarnya, tapi kita sudah nggak produksi karena minyak tanah sekarang kita gunakan kita convert jadi aftur untuk bahan bakar pesawat. Kemudian di sini juga ada musikul. Musikul itu adalah kayak refrigerator. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke kilang ya. Jadi ini sebenarnya proses yang sangat, kalau kelihatannya sih sangat kompleks ya, tapi memang benar kompleks sih sebenarnya di kilang ini. Jadi ini gambaran secara utuhnya. Jadi semua crude oil sebenarnya pertamanya masuk di namanya unit CDU. CDU itu adalah crude distillation unit. Kemudian
dia pemisahan secara fisik, pemisahan berdasarkan titik didihnya menjadi produk-produk yang setengah jadi seperti itu, masih kita bisa proses untuk tingkatkan value-nya. Ini akan saya next saja karena mungkin gambar ini terlalu susah ya. Cari gambar yang lebih eye friendly. Jadi sebagai sarjana teknik kimia kita harus tahu ya input, proses, output. Jadi inputnya apa? Inputnya intake-nya yang sudah jelas, kita ada crude oil, kemudian fuel itu untuk menyalakan boiler, menyalakan furnace dan lain-lain. Jadi crude oil kita olah di unit, ini saya jelasin kilang Balikpapan ya. Ada dua unit CDU, crude distillation unit. Itu ada CDU5 dan CDU4. Masing-masing CDU5 60 MB, CDU4 200 MB. Itu totalnya kilang Balikpapan, makanya totalnya 260 juta barel per stream day. Jadi maksudnya per stream day itu 260 juta barel sehari yang mampu diolah oleh kilang Balikpapan, seperti itu crude oil-nya. Nah, dari CDU4 ada produk atas, dia menjadi gas, refinery gas, dan juga ada menjadi LPG. Kemudian di bawah gas ada light naphtha. Kemudian ada di bawahnya lagi, semakin bawah titik didihnya, semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi yang paling atas itu yang paling ringan, kemudian light naphtha, bawahnya lagi heavy naphtha. Kemudian bawahnya lagi ada kerosin aftur, itu untuk bahan bakar pesawat. Kemudian ada di bawahnya lagi sudah masuk ke middle distillate namanya, itu ada LGO, light gas oil. Di bawahnya ada high gas oil, heavy gas oil. Kemudian produk bottom dari kolom crude distillation unit itu adalah long residue. Long residue adalah kenapa namanya long? Long itu maksudnya rantai karbonnya yang long, maksudnya panjang gitu rantai karbonnya. Oke, kemudian setelah masuk ke CDU, ternyata long residue itu harus diolah lagi, ya kan? Long residue itu nggak boleh dibuang begitu saja, karena walaupun itu sudah nggak bisa diolah lagi di CDU ya, akan dimasukkan ke namanya kolom distilasi vakum. Nah, di distilasi vakum ini sebenarnya konsepnya sama dengan di distilasi biasa atmosferik, cuman di situasi kolomnya itu dibuat tekanannya vakum di bawah tekanan atmosfer. Kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Nah, long residue ini bisa diolah di HVU, high vacuum unit. Jadi nanti akan menghasilkan namanya LVGO, HVGO, dan short residue. Nah, LVGO ini adalah light vacuum gas oil, kemudian HVGO ini adalah heavy vacuum gas oil. Jadi sebenarnya LVGO, HVGO, kemudian LGO, HGO ini sebenarnya produk untuk bahan bakar diesel seperti itu. Nanti kan diesel solar itu ada banyak ya. Jadi solar untuk truk, solar untuk kapal dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada peruntukannya sendiri-sendiri. Kemudian, nah setelah jadi long rest, produk bawahnya ini kan jadi ada namanya short residue. Jadi short itu maksudnya rantai karbonnya sudah pendek gitu. Nah, short residue ini sudah secara fisis sudah nggak bisa dipisahkan lagi secara fisis. Jadi secara distilasi udah nggak bisa lagi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan? Karena CDU dan HVO ini kan hanya secara fisik. Jadi pemisahan secara fisiknya nggak ada reaksi kimia gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi makanya kita punya unit namanya secondary process. Jadi CDU HVO ini adalah primary process. Primary itu unit yang tidak ada reaksi kimia di situ, hanya pemisahan secara fisik seperti distilasi. Itu. Nah, setelah short rest ini nggak bisa diproses secara primer lagi, dia masuk ke secondary process. Nah, apa yang dimaksud dengan secondary process? Secondary process ini adalah proses yang dia melibatkan reaksi kimia dan katalis. Seperti itu. Nah, jadi katalis dan reaksi kimia
itu sudah masuk ke secondary process. Nah, stored residu ini akan diolah lagi untuk meningkatkan nilai ekonomisnya ke secondary process. Misal di sini ada kita lihat HVGO. HVGO ini, high vacuum gas oil, nggak langsung dijual gitu kan, nggak langsung dijual. HVGO ini masih bisa diolah di secondary process yaitu HCU. HCU adalah hydrocracking. Nah, dari hydrocracking ini dia bisa dipecah-pecah lagi ikatan karbonnya dengan menggunakan bantuan reaksi kimia dan katalis dengan suasana tertentu, suasana asam. Dia bisa menjadi light naphtha lagi, light naphtha, heavy naphtha, kerosin, aftur, kemudian bisa jadi gas oil atau NBF. Nah, ini produk yang tentunya lebih tinggi nilai ekonomisnya ya. Jadi sebenarnya di kilang ini kita mengolah produk, gimana cara mengolah produk untuk tidak ada produk yang terbuang seperti itu ya. Semua produk harus dimanfaatkan dan dijual supaya margin kilang itu makin besar dan kita memperoleh keuntungan gitu ya. Balik lagi ke uang gitu kan. Ujung-ujungnya duit. Gitu. Nah, ini produk jadinya ya. Outputnya adalah kita LPG, ada heavy naphtha. Heavy naphtha ini sebenarnya produk setengah jadi ya. Heavy naphtha itu adalah cikal bakal dari high octane mogas komponen. Jadi bensin yang oktan tinggi seperti itu. Kemudian ada premium, pertalite, pertamax. Ini standar ya yang di SPBU yang teman-teman pakai di motor dan mobilnya. Kemudian kerosin. Kerosin ini adalah awalnya sebagai minyak tanah, tapi sekarang sudah di-convert menjadi bahan bakar pesawat. Kemudian ada ADO. ADO ini automotive diesel oil. IDO, industrial diesel oil. NBF, net bottom fractionator. MGO, F05, LAWS, dan lain-lain. Ini adalah penamaan dari produk. Tapi ini adalah semuanya dari middle distillate tadi yang saya bilang tadi. Yang LVGO, solar, untuk diesel yang beda-beda tadi ya. Nah, ini adalah middle distillate. LSWR itu apa? LSWR low sulfur waxy residue. Nah, ini residu ini sudah tidak bisa kita olah lagi. Nah, tapi nggak kita nah, kita gunakan LSWR ini untuk mohon maaf Mas Farhan. Sepertinya jaringannya Mas Farhan lagi bermasalah. Jadi tadi tuh sempat kita pakai on use sendiri. Walaupun bisa kita transfer ke bisa balongan lagi. Tapi sekarang udah denger ya? Sudah Mas. Tadi tuh sempat delay, jadi laju banget ininya suaranya Mas Farhan. Pertanyaannya udah jelas ya. Coba lagi Mas. Halo, kedengeran nggak? Ya, jelas Mas. Halo? Apakah terdengar? Tadi sampai mana ya saya yang jelasinnya? Terdengar Mas. Ini proses buat LSWR-nya. Halo Kelly, tadi saya sampai mana ya jelasinnya ya? Halo? Masuk Mas. Ya, tadi saya sampai mana ya jelasinnya ya? Sampai ini Mas, mau pemrosesan dari low residunya tadi, LSWR tadi. Oke. Sebentar ya, sebentar. Saya setting bentar koneksi. Ya, Mas. Oke, suara saya terdengar ya. Semoga sekarang nggak ada koneksi yang jelek.
Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi sampai LSWR. LSWR ini kan produk bawah dari kilang sudah nggak bisa diolah lagi ya. Jadi LSWR ini, low sulfur waxy residue ini bisa kita gunakan sebagai fuel kita sendiri, dan kita bisa juga jika kita nggak kita bakar di fuel, kita juga bisa import ini ke kilang-kilang yang lain untuk diproses lagi. Yang ada unit untuk pengolahan LSWR ini, karena di Balikpapan tidak ada unit untuk mengolah LSWR. Jadi biasanya kita transfer ke Cilacap atau Balongan. Oke, next. Mohon maaf, Mas Farhan, screen-nya belum di-share. Oh iya, sorry. Ya. Sampai ini. Share screen lagi. Oke, sudah ya. Oke, sudah terlihat ya? Ya, terlihat, Mas. Oke, setelah tadi saya jelaskan, jadi saya juga jelaskan apa saja tugas dari proses engineer. Ini untuk teman-teman yang teknik kimia harus mungkin bisa menjadi gambaran ya. Dan sebenarnya juga nggak cuma teknik kimia juga sih. Sebenarnya teman-teman engineer yang lain juga bisa teknik mesin dan lain-lain. Jadi roles dari pekerjaan saya juga sebenarnya adalah proses condition monitoring. Itu sehari-hari kita memonitor seperti flow, temperatur, tekanan, kemudian yield. Yield itu adalah seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dari suatu unit, kemudian aktivitas katalis, konversi dari reaksi, kemudian spesifikasi dari feed dan produk. Feed maksudnya umpan ya, maksudnya bahan baku. Outputnya adalah apa? Outputnya adalah report. Reportnya ada weekly, monthly, yearly. Jadi laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan. Kemudian outputnya juga rekomendasi. Rekomendasi ini bisa kita buat dalam bentuk report juga sih sebenarnya. Kemudian ada troubleshooting. Troubleshooting biasanya banyak sekali trouble di kilang seperti itu, dan kita biasanya juga cari tahu apa saja kendala-kendala yang ada di kilang. Jadi output dari troubleshooting ini adalah evaluation and recommendation. Kemudian turnaround support. Jadi turnaround ini adalah kegiatan pemeliharaan kilang ya, pemeliharaan kilang selama 4 tahun sekali. Biasanya adalah penggantian katalis, kemudian penggantian part-part dari kilang yang harus diganti karena sudah rusak atau sudah tidak layak lagi. Itu biasanya selama 4 tahun sekali. Itu untuk meningkatkan kehandalan kilang. Kemudian optimisasi dan akan kehandalan kilang, meningkatkan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Kita optimisasi di situ. Nah, ini adalah pekerjaan yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Seperti itu. Jadi outputnya rata-rata adalah laporan ya. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa di sini yang mungkin masih malas-malas bikin laporan, ini insight buat teman-teman semua, karena bahwa sampai dunia kerja pun kita tetap bikin laporan gitu kan. Jadi mungkin nanti jika ada laporan praktikum atau laporan apa, dikerjakanlah secara sungguh-sungguh ya gitu, dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nanti bakal kepake banget di dunia kerja itu. Cara bikin laporan, cara struktur kata, struktur laporan gitu sangat penting gitu ya. Next. Nah, jadi saya akan jelaskan, ini udah masuk ke refinery-nya. 3 komponen utama dari crude oil itu ada 3 sebenarnya, hidrokarbon, non-hidrokarbon, dan metal compound. Jadi hidrokarbon itu adalah PONA. PONA itu apa? Parafin, olefin, naften, dan aromatik. Itu nama-nama dari rantai karbon. Kemudian non-hidrokarbon itu ada sulfur, nitrogen, dan oksigen. Ini biasanya nggak kita inginkan dan kita ingin hilangkan karena ini racun untuk katalis, dan itu udah bisa juga membuat material-material di kilang itu menjadi rusak gitu. Material dan katalis itu jadi rusak seperti itu.
Kemudian ada metal compound, ini vanadium, nikel, dan natrium, ini juga ingin kita hilangkan. Jadi yang kita inginkan itu hanyalah si hidrokarbon ini. Nah, tapi kan enggak, crude oil yang didapat dari inti bumi, dari perut bumi itu kan enggak hidrokarbon murni gitu ya. Ada non hidrokarbon dan metal compound. Jadi kita harus ada namanya proses treating, itu adalah menghilangkan komponen-komponen non hidrokarbon dan metal compound untuk tidak mengganggu jalannya proses seperti itu. Nah, ini ada derajat API, ada light, medium heavy, dan heavy, super heavy. Nah, ini adalah crude oil-nya ya. Crude oil dari derajat API itu kita bisa tahu jenis dari crude oil-nya. Apakah itu crude oil yang light, medium light, dan lain-lain. Semakin rendah derajat API, maka crude itu cenderung semakin berat seperti itu. Selain berat dan ringan ini dilihat dari specific gravity ya. Specific gravity itu density, sama aja dengan density, tapi dia adalah perbandingan density si crude oil itu dengan air di suhu 60 derajat Celcius. Nah, kemudian selain crude light atau heavy, ada namanya juga sour crude dan sweet crude. Nah, sour crude ini dia tuh berarti crude yang mempunyai banyak sulfur. Sulfur ini komponen yang sangat ingin kita hilangkan karena dapat menyebabkan korosi, dapat menyebabkan keracunan katalis, dan lain-lain. Nah, properti untuk crude yang harus kita monitor biasanya ya, saya monitor sehari-hari itu adalah kandungan sulfurnya, kandungan garam, kemudian acid number, viscosity, viskositasnya, dan power point-nya. Nah, yang tadi yang kita harus lihat adalah hidrokarbon ya, PO9 ya, parafin, olefin, naften, aromat. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar kimia organik ya? Udah ngambil kimia organik? Udah ya? Ini mungkin untuk teman-teman teknik kimia ya. Jadi ini adalah komponen-komponen hidrokarbon yang ada di crude oil ya. Ada parafin. Parafin itu adalah rantai panjang dan lurus. Rantai ikatan rantai yang tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi rantainya satu aja gitu. Contohnya yang sebelah kiri nih, yang sebelah kiri atas ini. Ada N-butan, ada N-penten. N itu maksudnya normal butan, normal penten. Jadi kalau 4 dia butan, 5 dia penten, tau lah ya pelajaran kimia organik. Ini harusnya kalau untuk sarjana teknik kimia harus hafal di luar kepala sih. Jadi kita juga ada bentuk isomer, ada kalau 4 gini, terus ada cabang yang gini, ada namanya isobutan. Mungkin di SMA kita nyebutnya 2-metilpropan. Nah, ini bentuk-bentuk lain dari parafin. Ini namanya parafin yang kiri atas. Kemudian ke kiri kanan atas itu namanya olefin. Olefin itu adalah dia rantai karbon yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap. Jadi ada atom hidrogen yang hilang. Jadi C-nya kan ada 4 kaki tuh. Jadi 2-nya itu nyambung ke kaki C yang lain seperti itu. Jadi terbentuk ikatan rangkap. Jadi ada etilen, ada propilen, ada asetilen, dan lain-lain ya. Tapi ini olefin ini sangat jarang ditemukan maksudnya komposisinya tidak sebanyak parafin maupun naften dan aromat. Kemudian ada naften. Naften ini adalah siklik ya, rantai siklik. Di kiri bawah kita bisa lihat rantai siklik, tapi dia Oke, sudah kelihatan ya. Lanjut ke tadi naften, kemudian ada aromatis. Aromatis ini seperti yang terkenal itu mungkin benzen, toluen, silen itu aromatis ya. Nah, tapi ada banyak bentuknya juga.
seperti di vinyl ether, vinyl alkohol atau fenol dan lain-lain. Sorry, ini udah kebalik ini. Nah, ini ya toluen, stiren, ortosilen. Jadi orto, para, meta seperti itu ya yang kita pelajari di kimia organik. Oke, lanjut aja. Nah, ini bentuk pengotor. Tadi yang saya bilang kan nggak cuma hidrokarbon, tapi ada metal, sulfur, nitrogen, oksigen. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi gimana dia si sulfur ini dia ada di hidrokarbon. Seperti kita lihat itu yang di kiri atas, itu ada metil merkaptan. Nah, ada CH3 dengan ada SH. SH ini nah dia mengikat ikatan di rantai karbonnya. Jadi namanya bukan ini lagi ya, bukan metan lagi, tapi metil merkaptan. Ada kandungan SH-nya ini, sulfurnya. Begitu juga dengan yang lain, seperti misal oksigen. Tadi kan ada kandungan oksigen, misal ada benzen tapi dia punya OH di sini, yang kanan atas ini dia namanya fenyl alkohol atau fenol dan lain-lain. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya, karena mungkin ini waktunya terbatas. Oke, kita lanjut. Pokoknya intinya itu, ini adalah gimana caranya non hidrokarbon ini menempel di hidrokarbon ini. Jadi dia mengikat seperti itu. Nah, kita lanjut ke crude distillation dan vacuum distillation. Nah, ini adalah ini adalah gate pertama pengolahan minyak di refinery seperti itu. Jadi crude unit ini dia memisahkan crude oil sesuai dengan titik didihnya. Nah, gimana caranya kita memperoleh titik didih? Itu dengan ini ada namanya alat heater ya, atau furnace atau heater. Ini yang di kiri ini, yang warna oranye. Itu dia membakar. Jadi crude-nya itu akan masuk ke dalam tubing. Dia itu di dalam situ akan dipanaskan dengan api langsung pemanasan secara radiasi dengan api. Nah, api itu dapat dari mana? Seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa ada LSWR, produk yang tidak terpakai tadi, dibakar. Nah, itu yang dibakar itu jadi api untuk memanaskan crude oil ini. Kemudian setelah keluar dari heater dengan temperatur tertentu, biasanya kalau di Balikpapan kita set temperaturnya di 333 derajat Celcius, dia akan terpisah di kolom ini, akan flash dia. Jadi ada yang ke atas LPG, tadi heavy naphtha, light naphtha, heavy naphtha, kerosin dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini dia tadi yang saya sudah bilang long residue. Long residue ini dia akan masuk ke vakum column. Vakum column ini dia distilasi juga, tapi tekanannya tekanan vakum di bawah atmosfer. Nah, kita bisa lihat boiling point range dari komponen-komponen yang ada di crude oil. Ada paling atas itu gas, ada light naphtha sekitar 30-80 derajat Celcius, heavy naphtha, kerosin, diesel, apa itu ya. Ini, nah, yang saya tadi mau jelaskan adalah kenapa short residue itu harus di kolom vakum, diproses di kolom vakum, ya. Kenapa short residue ini harus di kolom vakum? Karena short residue ini kita bisa lihat itu dia titik didihnya di 370 sampai 540, sorry, yang di bawah atmospheric gas oil ini ya, vakum gas oil ini, itu titik didihnya di 370 sampai 540 derajat Celcius. Jika kita panaskan saja dengan sesuai tekanan atmosfer, tekanan yang 1 atmosfer, itu dia akan mengalami proses namanya perengkahan atau coking. Coking itu sangat tidak baik untuk minyak bumi ya, karena dia terlalu panas, dia akan jadi kayak seperti arang gitu, keras gitu dia. Nah, dia itu akan mengaruhi proses dari pemisahan itu sendiri. Nah, makanya kita manipulasi secara engineering
dengan kita masukkan ke kolatkan produk yang masih bisa kita pisahkan secara vakum seperti itu. Nah, penjelasannya adalah di sini kenapa vakum bisa menaikkan titik didih seperti itu. Nah, kita lihat dari sini. Ini pelajaran termodinamika ya. Jadi temperatur versus entropi. Jadi ada dua tekanan misalnya, ada P1 dan P2. Ini P1 ini misal tekanan atmosfer, kemudian P2 ini ada tekanan vakum karena tekanan di bawah ya, tekanannya lebih rendah. Nah, dengan kita menurunkan tekanan, otomatis yang bisa kita lihat di sini apa? Adalah temperaturnya juga ikut turun ya. Temperaturnya juga ikut turun. Nah, dengan temperatur turun ini otomatis titik didihnya juga akan ikut turun kan? Titik didih kan temperatur ya. Titik didih akan ikut turun. Jadi saat dia akan berpisah secara fisis itu tidak terjadi cooking. Jadi titik didihnya aman untuk mungkin tadi si long residu ini saat akan secara vakum itu dia sampai di 500 derajat Celcius. Tapi setelah dipisahkan di kolom vakum, itu titik didihnya mungkin bisa turun sampai mungkin sekitar 100 sampai 200 derajat Celcius itu sudah akan mendidih seperti itu. Nah, itu salah satu aplikasi termodinamika di kilang minyak. Oke, next. Nah, ini ada desalter. Itu tadi desalter ya. Desalter ini sebelum kita masuk ke kolom distilasi. Jadi ada desalter itu untuk menghilangkan garam-garam. Kenapa garam itu sangat berbahaya? Karena garam ini saat terhidrolisa dengan air, ada kandungan air di crude oil, ada garamnya terhidrolisa, otomatis dia sesuai dengan reaksi ini akan menghasilkan HCl. HCl ini sangat korosif dan sangat berbahaya sekali untuk material di kolom crude distillation seperti itu, kolom distilasinya. Oke. Next. Nah, ini case study 1 ya. Ini tentang crude distillation unit. Intinya dia berapa uang yang di saving money per day kalau kita menurunkan crude oil water content dari 0,8 ke 0,5. Nah, ini pokoknya nanti kalau yang mau tahu caranya nanti bisa japri, tapi yang jelas dengan menurunkan 0,8% volume kandungan air ya ke 0,5 itu savingnya sampai per day-nya itu sampai bisa 1 juta dolar ya, $1. Nah, itu sangat tinggi sekali hanya dengan menurunkan 0,8% volume ke 0,5% volume, itu kan marginnya sangat tipis, tapi dia bisa setelah dihitung secara kalkulasi dan kembali ke perhitungan ekonomis, itu savingnya sangat besar seperti itu. Nah, itu perhitungan seperti itu yang kita butuhkan sebagai seorang engineer ya, untuk optimasi di kondisi apapun seperti itu, optimasi. Yang penting itu optimasi. Oke. Next. Nah, kemudian pekerjaan saya yang selanjutnya misal plant test. Plant test itu adalah kita mengetes sejauh mana kemampuan dari peralatan-peralatan di kilang itu. Saya ambil contoh salah satu di boiler. Di boiler ini kita mau ngetes sejauh mana boiler ini bisa menghasilkan steam sebanyak mungkin yang diinginkan ya. Jadi boiler ini desainnya adalah flow rate dari desain adalah 125 ton per jam boiler. Kemudian existing sekarang itu cuma di 70 sampai 80. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi 125 lagi gitu agar mampu menyuplai steam ke kilang yang maksimal seperti itu. Nah, setelah diskusi panjang dengan departemen engineering yang lain, sebagai proses engineer, saya tugasnya untuk menulis rekomendasi untuk mengganti tempat reaksi pembakaran ini untuk menghilangkan masalah tersebut seperti itu. Nah, saat pembelian burner baru dilakukan, burner baru ini dipasang, kemudian kita tes apakah burner itu bisa menghasilkan nyala api yang bisa
mentransfer panas dari api ke air menjadi steam dengan semaksimal mungkin. Nah, ternyata saat saya lakukan itu saat boiler itu mencapai 110, ini belum sampai 125, baru sampai 110, fenomena ini terjadi. Jadi oksigen konten ada O2 analyzer ini itu mulai turun. Kemudian asap abu-abu itu mulai timbul di stack-nya ini, di cerobongnya ya. Cerobongnya sudah mulai muncul asap abu-abu. Kemudian bentuk nyala apinya itu sudah nggak stabil. Jadi kita bisa lihat nyala apinya nanti ya. Nah, jadi kita dengan untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus kembali ke basic ya. Jadi kita kembali ke reaksi pembakaran itu apa sih? Reaksi pembakaran itu adalah jika kita menggunakan natural gas CH4, kita bakar, kita tambahkan dengan oksigen ya, 2O2 menjadi produk hasil pembakaran itu kan CO2 plus 2H2O. Seperti itu ya. Nah, complete combustion, reaksi combustion yang komplit itu adalah CH4 plus 2O2 oksigen menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Energi ini dalam bentuk api ya, api akan menghasilkan energi untuk kita transfer energinya ke air sehingga dia menjadi uap steam ya. Nah, incomplete combustion ini dia ada yang namanya CO-nya ini, karbon monoksida ya. Jadi dia incomplete combustion karena apa incomplete combustion ini? Karena ternyata udaranya ini nggak cukup, suplai oksigen ini tidak cukup untuk menyuplai sehingga terjadi incomplete combustion. Jadi yang kita lakukan apa? Kita menambah flow rate dari udara ini untuk menyuplai udara yang cukup sehingga oksigen ini tidak sehingga CO-nya ini hilang gitu. Karena kita bisa lihat di sini, gray smoke ini adalah CO, karbon monoksida. Jadi ini adalah indikasi. Jadi sebagai engineer ini kita harus bisa lihat indikasi-indikasi apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kita tuliskan secara teori, apakah cocok, kita cocokkan secara teori, kemudian kita coba penyelesaiannya seperti itu. Itu kalau cara lapangannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini salah satu troubleshooting yang saya lakukan di kilang. Jadi ini bentuk di dalam boiler itu seperti ini. Jadi ada api, ada burner di sini. Nah kita bisa lihat dari gambar kiri ke gambar kanan itu, gambar kiri itu adalah, kita bisa lihat di atas itu adalah nyala api yang tidak baik karena bentuk apinya tidak stabil, kemudian apinya nggak warna biru gitu ya. Kalau kita pakai natural gas kan apinya harus warna biru. Jadi itu tandanya adalah kekurangan udara, kekurangan suplai oksigen. Nah, apa yang harus dilakukan adalah kita tambah oksigennya. Sehingga setelah kita tambah udaranya, flow udara, nah, jadinya seperti yang di kanan. Jadi apinya sudah bagus kembali. Nah, itu salah satu contoh troubleshooting yang saya lakukan di kilang ya. Tuh, nah, sebenarnya mungkin ada yang bertanya, apa sih, kenapa sih emang apinya harus bagus gitu? Karena api yang tidak stabil ini dia bisa saja melebar, kemudian menyentuh cubing-cubing, menyentuh pipa-pipa yang ada di dalam sini. Nah, terjadi flame impeachment, kemudian pipanya bisa bocor, kemungkinan terbesar pipanya bisa meledak. Jadi kita harus menjaga supaya gimana caranya apinya itu bisa lurus dan bisa bagus seperti itu. Itu dengan rekayasa engineering dari tadi ya, basicnya adalah reaksi pembakaran. Oke, nah ini salah satu contoh support saya saat turnaround atau pemeliharaan ya. Ini bentuk di dalam boiler, di dalam furnace seperti ini ya. Jadi yang di bawah, yang saya lagi lihat itu adalah tempat keluarnya nyala api, tempat keluarnya api, seperti kompor ibaratnya seperti itu. Tuh. Oke, nah ini masuk ke topik terakhir ya, slide terakhir. Jadi gimana caranya untuk menjadi engineer favorit dari atasan kamu seperti itu. Mungkin ini juga bisa diaplikasikan di dunia perkuliahan. Jadi yang pertama itu kamu harus kompeten. Kompeten itu dalam arti adalah kamu harus tahu apa yang kamu mau lakukan gitu kan. Dan kamu harus menguasainya. Jadi gimana caranya bisa kompeten gitu?
Bisa belajar dari manual books, bisa membaca PNID, membaca e-books, membaca jurnal, dan lain-lain. Kemudian jangan remehkan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu sangat membantu sekali dalam pekerjaan saya terutama. Nggak usah yang repot-repot, maksudnya kadang-kadang kita harus belajar high sys. Tapi sebenarnya Microsoft Excel itu sebenarnya juga sangat powerful seperti itu. Kita bisa hitung distilasi pun kita bisa dari Microsoft Excel seperti itu. Kita bisa hitung perpindahan panas bisa dari Microsoft Excel. Sebenarnya saya juga saran saya sih sebelum kalian pindah ke HiSys, belajar HiSys dan lain sebagainya, coba pelajari simulasinya itu yang dasar di Excel dulu. Jadi kalian bisa tahu kemudian mekanika fluida di internet itu di Excel. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kemudian aktif join training webinar seperti ini ya. Kalian aktif join seperti ini itu bisa meningkatkan kompetensi kalian. Kemudian jangan malu bertanya sama senior, sama orang-orang yang sudah pernah lebih berpengalaman ya. Saya pun sampai sekarang pun masih sering nanya-nanya sama senior saya, dan itu salah satu cara untuk kompeten. Kemudian sering diskusi. Kemudian yang kedua itu on time. Jadi time management itu sangat penting ya. Misal schedule agenda kalian selama seminggu, dan get things done itu maksudnya selesaikan tanggung jawab kalian seperti itu. Kemudian yang ketiga itu punya inisiatif dan ide, Jadi gimana caranya buat bisa berinisiatif? Jadi kalian harus bikin masalah dulu ya, atau kalian menemukan masalah. Misal kalian harus saya sudah kasih studi kasus itu ya, kalian analisa, kalian kerjakan, itu bisa meningkatkan kemampuan analisa dari teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian jangan takut untuk mengambil sebuah peran seperti itu. Misal kayak Kelly nggak takut untuk mengambil peran sebagai moderator, atau misal, dan teman-teman wanita di sini pun jangan takut untuk mengambil suatu peran seperti ketua atau apa gitu kan, ketua forum atau apa, jangan takut. Kemudian yang keempat terakhir itu ya have fun ya, harus have fun. Jadi lakukan semuanya dengan hati yang senang dan gembira, dan dengan attitude yang bagus. Jangan lupa untuk work life balance ya, jangan maksudnya ya belajar itu bagus, tapi ada juga waktunya untuk entertainment seperti itu, biar nggak gila gitu lah. Kalau kerja terus ntar stres. Oke. Lanjut. Oke, itu sih yang dari saya. Mungkin ini media sosial saya, tapi saya udah nggak pakai Facebook, boleh Instagram, atau ada yang pertanyaan ke email aja nggak apa-apa, nanti kalau saya baca saya jawab, atau ke LinkedIn juga boleh. Oke, itu saja presentasi dari saya, mungkin semoga nggak melebihi waktu yang ditetapkan ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Mas Farhan, terima kasih atas penyampaian materinya nih. Sangat bermanfaat ya buat kita yang sekarang. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya. Jadi untuk teman-teman nih yang memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaannya di comment section. Kemudian nanti akan dibacakan oleh kita, oleh panitia. Kemudian bisa juga nih teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung ke Mas Farhan, bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian ketika dipersilakan bisa on mic dan langsung tanya nih ke Mas Farhan ya. Ya mungkin boleh ya Mas Agus, silahkan Mas Agus untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oh ya, izin Kak, nama saya Agus, ingin bertanya Kak. Tadi boleh ini enggak Kak?
boleh digeser ke apa unit CDU tadi Kak, CDU dan vacuum distillation tadi Kak. Oke. Nah, ini mungkin hal dasar sih yang saya tanyakan. Kebetulan juga kan saya tengah menyelesaikan tugas akhir saya desain pabrik, Kak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah di dalam unit distilasi ini kan, Kak, yang di crude column ini itu terjadi pemanasan juga. Maksudnya pemanasan dalam suhu yang lebih tinggi daripada heater, Kak. Tadi kan di heater kan masuk unit heater itu pemanasan tuh. Nah, saat masuk di unit crude column ini apakah terjadi juga pemanasan yang lebih tinggi atau pemanasan pada suhu yang sama? Terima kasih. Ya. Langsung jawab ya, Mbak Kelly ya. Oke. Ya, boleh Mas, silakan. Terima kasih Mas Agus ya pertanyaannya. Iya, jadi crude terkait pertanyaan tadi. Jadi crude oil itu masuk ke desalter untuk dihilangkan garamnya, kemudian masuk ke heater. Jadi proses perpindahan panas yang ada di crude unit ini itu di sebelum masuk ke dalam crude column. Jadi sebelum masuk ke crude distillation unit itu pemanasan di sebelum itu, yaitu ada namanya pertama itu preheater. Preheater itu adalah heat exchanger ya, heat exchanger. Dia memindahkan panas dari produk dari yang keluaran kolom ini dengan produk yang mau masuk seperti itu. Kemudian setelah ke preheater ini, kemudian kita masuk ke heater. Heater ini atau furnace ini adalah perpindahan panas dari fuel dari bahan bakar itu sebelum masuk ke crude oil. Jadi pemanasan itu hanya terjadi di sebelum masuk ke crude column. Jadi setelah keluar heater ini kita set temperatur yang mau masuk sebelum ke crude column ini berapa. Jadi seperti yang sudah saya bilang bahwa sebelum masuk ke crude column ini kita set temperaturnya di sekitar 333 derajat Celcius. Itu pun tergantung dengan crude yang diolah ya. Jadi kadang-kadang kita ngolah crude ringan, kadang-kadang kita ngolah crude berat, kadang-kadang kita ngolah crude yang sedang-sedang aja. Itu pemanasan semua terjadi di sana. Setelah masuk ke distilasi itu dia otomatis akan yang berat itu akan turun ke bawah, sementara yang fraksi-fraksi ringan itu akan naik ke atas sesuai dengan titik didihnya. Nah, itu di situ juga ada namanya tray di dalam unit distilasi. Itu ada ada dibalikan, ada kayak reflux di setiap tray itu ada refluxnya. Nah, di situ tuh nggak terjadi pemanasan sih. Sebenarnya pemanasannya itu yang paling tinggi dan konsumsi energi paling tinggi itu ada di heater, ada di furnace fire heater. Itu konsumsi energi paling tinggi ada di situ. Jadi untuk mendapatkan energi yang sedemikian rupa banyaknya untuk memisahkan fraksi-fraksi itu terjadi di sebelum kita masuk ke crude distillation. Itu jawaban saya. Mungkin semoga menjawab ya. Oh iya Kak, mohon izin moderator untuk dua arah. Jadi Kak cuma main di tekanan aja Kak ya berarti ya, di crude column itu Kak berarti Kak? Nggak di tekanan sih. Sebenarnya kita bisa atur juga, ada yang namanya tuh initial boiling point, ada yang namanya tuh end point. Jadi kita bisa atur juga initial boiling point dari suatu produk. Misal saat kita kita butuh heavy naphtha yang banyak. Heavy naphtha misalnya. Saat kita naftanya itu meningkatkan endpoint.
meningkatkan endpoint-nya si light naphtha ini supaya fraksi-fraksi light naphtha ini turun ke bawah sehingga flow dari heavy naphtha ini lebih banyak. Jadi lebih ke setting temperaturnya sih. Tapi temperaturnya itu nggak setinggi yang ada di heater itu, ada yang nggak setinggi itu. Kalau tekanan kita jaga tetap di 1 atmosfer. Semua di seluruh kolom ini kita jaga di 1 atmosfer. Semoga menjawab ya, Mas Agus. Oke. Baik. Kak Agus, terima kasih atas pertanyaannya dan makasih juga Mas Farhan atas jawabannya. Terus juga ada nih pertanyaan di comment section, mungkin bisa saya bacakan ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Firman nih, dari Teknik Kimia 2021. Firman menanyakan nih, kan tadi kan ada ya senyawa-senyawa selain hidrokarbon, itu kan nggak digunakan. Terus kan pembuangannya itu, apakah pembuangannya itu di cerobong asap, di stack tadi gitu. Terus kalau misalnya pembuangannya itu dalam bentuk gas, dia itu termasuk polutan-polutan nggak yang kalau misalnya keluar itu jadi zat yang berbahaya gitu kan. Kemudian gimana nih cara Pertamina mengolah zat buangan itu? Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Firman. Mungkin Mas Farhan bisa menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi kalau saya sekilas saya baca juga tadi. Tadi Firman juga nanya, kan ada kandungan di crude oil itu kan nggak cuma hidrokarbon tapi ada sulfur, dan sulfur itu harus dihilangkan ya. Jadi emisi di kilang itu ada dibagi 3 ya, ada limbah cair, ada limbah gas, dan ada limbah padat. Jadi misal limbah cair salah satunya. Jadi setelah kita, misal yang tadi ya kandungan sulfur tadi, kandungan sulfur itu kita hilangkan dengan cara ini ya tadi ya, sulfur kita hilangkan dengan misal bukan sulfur deh, metal, kandungan metal atau kandungan nitrogen atau oksigen ya. Kita hilangkan dengan cara treating, hydrotreating. Jadi ada namanya reaksi namanya hydrotreating, itu menghilangkan, jadi kita memecah rantai, kan ini CH3 mengikat rantai sulfur ya. Nah, ini kita pecah dengan gas hidrogen. Jadi hidrogen itu akan masuk memecah rantainya, kemudian sulfurnya akan terlepas seperti itu ya. Nah, sulfur ini nanti akan kita proses. Jadi ada namanya kita bilas untuk masuk ke unit, namanya unitnya itu adalah store water stripper. Jadi unit kebetulan yang saya handle ya, store water stripper. Jadi store water stripper itu adalah apa arti store water stripper? Store water stripper itu adalah air yang mengandung H2S dan amoniak. Jadi itu air limbah, ibaratnya air limbah store water stripper. Jadi nanti di store water stripper itu didistilasi lagi pemisahan. Jadi yang produk bawah itu akan menjadi air murni, kemudian yang produk atas itu akan menjadi gas sulfur dan NH3. Nah, gas sulfur NH3 ini, cairan sulfur dan NH3. Nah, NH3 dan amoniak dan sulfur ini kemudian nanti akan kita proses lagi, namanya wastewater treatment. Wastewater treatment ini adalah kita ada yang namanya unit wastewater treatment itu seperti bak gitu, isinya adalah bakteri pemakan sulfur. Jadi kita di kilang itu ada bakteri pemakan sulfur dan amoniak. Itu kita kulturkan ya bakteri itu untuk memakan sulfur tadi. Seperti bakteri itu kita kembangbiakan untuk memakan sulfur itu. Nah, itu salah satu contoh pengolahan limbah yang ada di kilang. Kalau untuk emisi gas, misal tadi ya seperti yang cerobong tadi keluar asap. Nah, itu harus kita lihat dulu. Kita ada proses namanya satu mitigasi ya, mitigasi. Itu harus kita lihat. Kita setiap hari saya monitor kandungan berapa CO, gas karbon monoksida, gas beracun, gas yang lain yang terbuang ke cerobong. Ya, gitu ya. Nah, tentunya untuk batas ambang untuk pembuangan gas-gas itu ada
ada ininya ya, ada batasan tersendiri seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk memitigasi tersebut? Ya, reaksi pembakaran yang ada di furnace maupun di boiler itu jangan sampai terganggu gitu, harus optimal seperti itu. Nah, bagaimana caranya tadi ya, seperti itu, seperti rekayasa engineer yang sudah saya bilang tadi, misal kita tambahkan udaranya untuk reaksi pembakarannya lebih sempurna, tidak menghasilkan jelaga, tidak menghasilkan karbon monoksida seperti itu. Nah, tentunya kita Pertamina ini juga diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup ya. Jadi setiap tahun kita diaudit oleh Badan Lingkungan Hidup. Jadi audit lingkungan namanya. Di sini juga ada bagian environment, itu yang menghandle masalah-masalah limbah seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Mungkin gimana nih Mas Firman? Apa terjawab? Siap, Pak. Terima kasih. Sangat terjawab, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin dari saya nih Mas, kan tadi Mas juga udah mention nih masalah sulfur. Jadi kan sulfur tadi Mas bilang termasuk yang sifatnya sour gitu kan, asam, dan kalau misalnya nggak dihilangin nih bahan pengotornya itu bisa merusak bahan proses gitu ya, bisa bikin korosi gitu. Nah, ada nggak sih Mas di mana proses itu punya kesalahan, di mana kayak misalnya sulfur itu masih ada gitu dan akhirnya merusak alat proses tadi sehingga terjadi korosi nih di alat prosesnya, itu gimana tuh penanganannya? Kalau misalnya case-nya ada, gimana penanganannya? Mungkin seperti itu kali Mas ya. Sekian, terima kasih Mas. Oke. Ya, biasanya sulfur itu nggak cuma merusak material alat dari kilang, tapi juga memperpendek umur katalis. Jadi katalis kita di tadi yang sudah saya jelaskan, di secondary proses kita kan menggunakan reaksi, ada katalis. Nah, di situ sulfur itu juga mampu meracuni katalis. Konsekuensinya apa? Si katalis itu dia umurnya menjadi pendek. Yang awalnya 4 tahun jadi 3,5 tahun. Nah, kalau katalis pendek, katalis sudah tidak aktif, itu produknya pasti tidak sesuai spek, tidak sesuai spesifikasi produknya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah yang pertama mungkin kita bisa ganti katalis. Yang pertama kita ganti katalis. Kemudian kalau terkait dengan alat, sebenarnya ini ya, misal di CDU ya, CDU. Nah, kita tuh ada yang namanya injeksi amoniak ya. Jadi sulfur yang terbang ke atas itu, misal di crude distillation unit itu, misal sulfur maupun salt ya, atau dan lain sebagainya korosif, itu dia biasanya mempengaruhi di crude distillation itu yang di bagian overhead itu yang di atas, yang di bagian atas LPG dan lain sebagainya. Nah, itu di bagian atas itu ada yang namanya caustic injection. Jadi caustic injection itu adalah kita injeksi amonia, injeksi yang pokoknya yang bersifat basa untuk menetralkan kondisi suasana asam tersebut, supaya kondisi suasana asam itu nggak terjadi dan tidak terjadi korosi seperti itu. Nah, itu setiap hari kita monitor kondisi injeksinya seperti apa, suasananya asam atau basa seperti apa, kita monitor. Kalaupun memang ya sebenarnya itu hal-hal yang kita hindari ya untuk seperti itu. Tapi kalau misal memang tidak termonitor secara baik, ya mau tidak mau ya pasti itu akan terjadi suatu hal yang tidak standar ya, tidak diinginkan. Nah, itu ya mau nggak mau mungkin saat kilang stop kita harus ganti materialnya seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Oke Mas Farhan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyiapkan pertanyaannya lagi. Untuk ini Mas, masalah case tadi mungkin untuk memperjelas, ini
untuk dijawab sama teman-temannya saat ini atau gimana nih Mas? Ada yang mau jawab? Terserah sih. Iya boleh sih, boleh. Oh tadi Sadikes ya? Coba. Ya soalnya tadi kan Mas sempat bilang juga kalau misalnya bisa personal kontak Masnya gitu. Oh iya, Gimana? masih ada waktu nggak? Kalau masih ada waktu? Masih ada Mas. Masih ada Masih ya? ada 10 menit lagi. Maaf 18 menit lagi. Atau ada Mungkin yang mau teman-teman ya, ada yang mau nanya dulu nggak? mungkin ada yang mau nanya masalah materi dari Masnya tadi, terus atau penjelasan lebih jelasnya study case-nya bisa ditanyakan ya teman-teman. Saya Kak mau izin bertanya. Iya. Kenapa yang di crude oil water content ini 0,8% jadi 0,5% semakin kecil malah semakin hasilnya semakin besar? Oh gitu. Oke. Saya bahas kalian aja deh. Ada ini ya. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Excel ya. Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, problemnya ini saya bahas sekalian aja. Jadi crude oil yang diproses misal 125 barel per day ya. Crude oil water content awalnya adalah 0,8% volume, ya kan? Furnace heater efficiency kita 85%. Kita ini diketahui. Kemudian panas vaporisasi dari air itu adalah 500 kilokalori per kilogram. Harga fuel itu 36,7 USD per BSRF. BSRF ini barel ya. Barel tapi fuel. Kalau barel tapi crude itu beda lagi. Barel fuel dengan barel crude beda lagi. Jadi solusinya adalah di pertanyaannya, misal kita pengen lower the water content jadi 0,5. Kenapa 0,5? Malah lebih ini ya, malah lebih banyak gitu ya. Nah, jadi crude oil yang diproses pertama kita ganti dulu ya, jadi barel ke liter. Jadi dikali 159. Jadi 1 barel sama dengan 159 liter. Kan? Kemudian amount of water content removed from crude oil. Jadi kita crude oil water content-nya itu dari 0,8 ke 0,5. Jadi yang di remove oleh desalter itu kan ada 0,3 ya kan selisihnya. Ya kan? Jadi 0,3 itu yang di remove, yang dihilangkan dari crude oil water content-nya. Jadi itu 0,3% volume itu sama dengan sekian ya 5 juta liter per hari atau 5.000 meter kubik per day atau sama dengan 5 juta kilogram per day, 5 juta kilogram per hari. Nah, kenapa jadi makin untung ya? Karena kita menghilangkan 5 juta kilogram air per hari ini. Jadi 5 juta kilogram air ini dihilangkan gitu dari crude oil. Jadi 5 juta ini tuh sebenarnya akan menjadi beban gitu, akan menjadi beban untuk furnace heater. Jadi heaternya itu akan membutuhkan banyak fuel lagi untuk memanaskan 5 juta ini. Jadi kalau 5 juta ini dihilangkan, otomatis kan fuel yang dibutuhkan, bahan bakar yang dibutuhkan untuk memanaskan crude oil itu akan lebih rendah kan? Ya nggak? Kalau bahan bakar yang dibutuhkan lebih rendah, otomatis saving money dong, ya nggak? Fuel yang kita gunakan lebih sedikit gitu kan? Paham nggak? Jadi energi yang dibutuhkan juga semakin kecil gitu kan. Nah, paham nggak sampai ini? Masuk ya? Ya, masuk Kak. Paham. Nah, jadi misal kalau kita ini misal kita hilangkan sampai 0,5, ini sekitar 59.000 US dollar ya per hari. Nah, kalau misal kita ganti aja jadi 0,4, kita lihat 0,3 deh. Langsung banyak kan perubahannya? Jadi tadi 5.000 jadi hampir 100.000, hampir 2 kali lipatnya. Hanya dengan 0,2 saja, perbedaannya 0,2. Itu
Nah, itu yang sebenarnya perbedaan yang sangat kecil ini ternyata impact-nya itu sangat besar seperti itu. Itu yang harus sebagai engineer yang harus kita lihat gitu, yang harus kita teliti, yang harus kita evaluasi seperti itu. Nah, itu salah satu itu penyelesaian dari case study yang tadi ya. Seperti itu. Oke. Oke. Semoga ini ya. Semoga ngerti ya. Ya, itu penjelasan dari saya sih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau tanyanya terserah sih, tanyanya boleh tentang karir, boleh tentang pekerjaan, boleh tentang teknis juga boleh. Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Masnya udah tadi bilang tuh nggak harus. Silakan Kak Agus, boleh. Kak, ingin bertanya lagi Kak. Sorry ya kalau misalnya nanya sampai 2 kali. Mungkin pertanyaan ada 2 Kak. Yang pertama, sebagai lulusan engineer, khususnya di teknik kimia, kira-kira ada tips penting nggak dari Kakak supaya bisa masuk ke apa ya? Bisa dibilang tuh bisa masuk ke dalam orang yang dicari, kriteria orang yang dicari Pertamina menurut Kakak. Terus yang kedua, di RU5 ini kan Kak, saya lihat tuh ada pembangunan ini ya, kayak apa namanya? Bangunan-bangunan yang bertuliskan spend katalis. Nah, itu kira-kira itu apakah katalis yang akan digunakan Pertamina nantinya, atau itu memang dikhususkan untuk apa ya istilahnya tuh pembuatan katalis baru Kak? Terima kasih. Oke. Tadi pertanyaan pertama, kriteria orang yang dicari Pertamina. Jadi orang, oh iya. Gimana ya? Karena waktu itu aku nggak dicari sih, aku yang nyari soalnya. Jadi sebenarnya ini sih itu tentang masalah personal branding aja. Jadi branding diri kamu seperti apa. Jadi pertama mungkin ya tadi yang sudah saya sebutin sih, lebih aktif, maksudnya kompeten ya. Yang pertama itu jelas kompeten, kamu mengerti apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi kalau belajar itu nggak cuma sekedar belajar, tapi juga mengerti konsepnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, punya networking, punya kemampuan skill yang khusus yang kamu punya gitu. Maksudnya skill khusus tuh nggak harus skill yang spesial, tapi skill yang bisa paling nggak meningkatkan value kamu. Seperti tadi yang sudah saya bilang, mungkin nggak harus yang ini deh. Mungkin misal Excel. Excel itu kalau kamu explore itu sangat banyak sekali fitur-fitur yang sangat canggih dan keren gitu. Pun kalau kamu mau ke HISIS boleh, HISIS sangat saya sarankan sekali juga kamu untuk master ke HISIS gitu. Software seperti itu ya, software. Kemudian pengetahuan kamu luas gitu, pengetahuannya luas. Mungkin di luar teknik kimia juga boleh gitu kan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kayaknya seperti itu. Ya intinya soft skill. Kamu tonjolkan salah satu kelebihanmu kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang spend katalis. Jadi sebenarnya saya tahu itu gudang, itu namanya gudang katalis ya, gudang katalis. Itu sebenarnya gudang baru yang dibangun oleh RDMP Balikpapan. Itu nantinya akan menjadi gudang dari katalis bekas. Namanya aja SPEN. SPENT. SPEN itu maksudnya katalis yang sudah terpakai gitu. Katalis yang sudah terpakai. Jadi spend katalis itu adalah katalis sisa yang sudah dikeluarkan dari reaktor, kemudian ditaruh di gudang situ. Siapa tahu nanti mau dipakai lagi. Maksudnya siapa tahu nanti mau dipakai lagi. Atau mau diolah lagi menjadi diolah pengolahan limbah gitu. Terus ada juga yang ada di samping spend katalis sebenarnya ada aktif katalis. Jadi katalis baru, fresh katalis, spend katalis itu katalis baru yang nanti akan menjadi tempat untuk penyimpanan gudang katalis untuk kita pakai di
saat nanti akan mau ada agenda ganti katalis. Gitu. Jadi kalau untuk Pertamina bikin katalis belum ya sebenarnya, untuk katalis hydrocracker, untuk katalis itu Pertamina belum membuat katalis secara masif ya. Tapi sudah ada arah ke situ. Jadi itu ranahnya dari RTC. RTC itu bagian di Pertamina Research and Technology Center. Itu ada di Jakarta. Itu dia dari teman-teman dari Pertamina yang research tentang pembuatan katalis sendiri. Jadi Pertamina memang punya satu katalis, yaitu katalis namanya katalis merah putih. Itu Pertamina pakai, tapi nggak di Balikpapan, nggak dipakai. Itu adanya di Palembang, di Balongan, di RU 6 Balongan. Itu katalis merah putih. Itu katalis buatan Indonesia. Kalau kita di Balikpapan, kita masih menggunakan katalis, kita masih beli dari produsen katalis dunia seperti Haldor Topsoe, kemudian kita dari Axens, dari UOP, Universal Oil Product, itu nama perusahaan-perusahaan yang penjual katalis dan penjual lisensi proses juga. Mungkin nanti kalian bisa search ya, Haldor Topsoe, UOP atau Axens dan lain sebagainya. Itu yang kita masih beli dari situ. Jadi itu udah kejawab ya semua ya pertanyaannya. Ya, Kak. Lumayan terjawab. Makasih, Kak. Oke. Gimana buat teman-teman yang lain? Oke, Syifa udah raise hand. Silakan. Baik, selamat pagi Mas. Saya Syifa dari Institut Teknologi Kalimantan. Izin bertanya Mas mengenai tadi kan Mas ada bilang mengenai Pertamina itu masuk ke ranah renewable energy development gitu kan. Nah, itu tuh ke geothermal. Nah, kira-kira dari Pertamina sendiri tuh ada nggak Mas mengembangkan renewable energy yang lain gitu? Misalnya kayak nuklir yang sebenarnya kan diperlukan gitu buat Indonesia, tapi sampai sekarang belum ada pembangunannya nih Mas. Nah, mungkin itu saja dari saya Mas. Terima kasih. Oke. Ya. Renewable energy Pertamina tuh yang saya tahu pertama geothermal. Kemudian yang kedua itu sekarang kita lagi mengembangkan untuk pengolahan. Jadi kilang itu juga bisa mengolah CPO, jadi crude palm oil, minyak sawit untuk menjadi bahan bakar juga seperti itu. Itu kan salah satu inovasi itu, tapi masih di kilang Pelaju, kilang Palembang gitu. Di Balikpapan belum. Di Balikpapan masih blending saja, jadi mencampur. Nah, untuk yang nuklir memang kita belum nyentuh ke situ, karena itu sebenarnya juga masih belum bisa diindustrialisasi gitu ya. Itu kan ada teman-teman dari instansi pemerintah yang lain yang mengurusi, seperti Batan ya, itu masih dalam ranahnya Batan kalau untuk nuklir. Jadi Pertamina belum melihat aspek keekonomian yang ada di situ. Jadi sebenarnya Pertamina kan ujung-ujungnya kan sebagai company yang besar untuk menghasilkan cuan ya untuk negara gitu. Itu. Jadi ya gitu sih. Karena untuk nuklir saya belum dengar untuk Pertamina nuklir. Tapi yang jelas itu biodiesel, kemudian geothermal, kemudian ada juga kita solar cell, panel surya, kan? Ada juga panel surya kita, Pertamina panel surya ada. Kemudian ya mungkin masih itu. Gitu. Semoga menjawab ya, Syifa ya. Ya Mas, terima kasih ya Mas atas penyampaiannya.
Gimana buat teman-teman yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung. Ini nggak semua dari ITK ya? Ya, benar Mas. Ada STTIB, terus tadi juga saya ada baca ada dari Polnes. Oke. Ada dari Undip juga. Iya. Mungkin jawaban pertanyaan dari Syifa dan jawaban Mas Farhan yang terakhir tadi mungkin jadi penutup dari sesi sharing kita kali ya. Karena mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyain. Terima kasih banyak ya Mas Farhan atas sharing-sharing ilmunya nih buat kita sangat bermanfaat untuk kita gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk refinery petroleum refinery proses gitu ya. Mungkin saya bisa kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Kelly dan juga Mas Farhan selaku moderator dan pemateri pada pagi menjelang siang hari ini karena telah bersedia hadir dan menjadi pemateri untuk tema kali ini. Cukup banyak tadi ya pertanyaan saat Q&A menandakan bahwa partisipan pada pagi menjelang siang hari ini cukup bersemangat walaupun di hari Sabtu yang harusnya refreshing atau jalan-jalan atau liburan bisa menghibur diri setelah aktif berkuliah dari Senin hingga Jumat, namun tetap bersemangat dalam menambah ilmu-ilmu baru tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, kami ada sedikit kenang-kenangan nih untuk Mas Farhan dari Associate Petroleum Engineer Institut Teknologi Kalimantan. Pada baik, sekali lagi terima kasih buat Mas Farhan karena telah bersedia hadir dan mengisi materi acara pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum itu, buat teman-teman ini jangan lupa isi absensi check out dan feedback yang nanti akan dikirim pada rekan-rekan panitia di kolom chat Zoom kalian ya. Nah, kita sudah sampai di podium acara nih, mungkin nggak betul ya kalau kita tidak ada sesi dokumentasi. Mungkin buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera bisa untuk mengaktifkan sebentar menggunakan virtual background agar sesi dokumentasi ini kelihatan semua gitu loh pesertanya, biar meriah dan sebagainya. Yang akan saya pandu, mungkin sambil teman-teman bersiap merapikan bajunya atau rambutnya, kita tunggu sampai 11.20 ya untuk semua yang bisa mengaktifkan kamera. Aduh, masih sedikit nih buat teman-teman yang lain ini gimana untuk sedia on cam sebentar saja untuk sesi dokumentasi. Ada
pagi menjelang siang hari ini. Oke, masih sedikit banget ini, mungkin sampai 11.21 ya, yang masih bersiap-siap mungkin merapikan bajunya atau buat yang cewek-cewek jilbab atau rambutnya untuk bisa sesi dokumentasi untuk foto terbaiknya lah nanti. Iya, Mas Aditya mau nanya dong, ini nanti SPI Inaugural Series ITK ini sampai kapan? Maksudnya ada lagi nggak kayak gini lagi? Kayaknya kemarin ada teman saya ya yang dari Pertamina Siak Kampar tuh pernah ngisi juga ya. Bener Mas, Mas Dandi Oktariga kemarin yang mengisi di T3. Untuk kebetulan sendiri SP Series Indonesia ini ada lanjutannya untuk kedepannya. Mungkin nanti bisa diinfokan untuk konfirmasi untuk tanggal pastinya. Jadi buat teman-teman jangan nanti ada diinfokan, jadi dipantauin terus IG SPI Student Club ITK karena sekali informasi tentang webinar, ada work development dan proker-proker lain yang ada di SPI ITK. Oke, karena sudah 11.22 ini ingat waktu, mungkin kita bisa mulai saja ya sisi dokumentasinya. Oke, untuk slide pertama akan saya pandu 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua 3, 2, 1. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga dan slide keempat. Oke, untuk sesi dokumentasi telah selesai. Kita lanjut ke acara berikutnya, itu karena tema-tema yang akan dibawakan nantinya nggak kalah menarik ya dan informatif. Untuk itu saya sampaikan lagi, jangan lupa pantengin terus akun IG SPITK itu @SPS_Student_Club_ITK. Nah di situ kalian bisa lihat atau scroll lah kalau lagi gabut. SPITK rangkaian acaranya itu yang ada di SPI. Karena SPITK bukan hanya membahas tentang webinar oil and gas, di situ juga berbagai macam kegiatan seperti workshop soft skill development, kegiatan seperti SP Care, berbagai macam donasi-donasi yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi pantauin terus ya IG @SPS Student Club ITK. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, karena tadi di awal kita membaca doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sekali lagi semoga ilmu yang didapatkan pada pagi menjelang siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup sesi webinar pada kali ini, saya sedikit ada pantun ini. Dari naik motor ke Grand City, beli gorengan di daerah Rapak. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terucap maupun tidak. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Kita berjumpa lagi pada seri berikutnya. Hadanullah wajikum ajma'in. Saya Ditya Ramadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.
Selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih teman-teman Terima kasih, semua. Mas. Ya, makasih Mas Farhan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Untuk Mas Farhan, jika ada kegiatan selanjutnya boleh. Saya izin live ya teman-teman. Ya, makasih banyak Mas atas kehadirannya dan mau menjadi speaker pada pagi dan siang hari ini. Ya, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Iya.